di di tanggal 13 Juni, yang mana bulan purnama hari ini adalah pink moon, sesuai dengan yang ada di flyer. Kita ketemu lagi dan kita akan kembali berbincang-bincang mengenai beberapa kasus yang ada di radiologi RSCM bersama konsultan dari radiologi RSCM, Dokter Tika. Saya datang ya Dokter Tarik ya. Suara saya jelas kayak ya? Atau jangan-jangan hilang? Jelas dokter. Sa- Ya, selain itu kita juga akan dibantu di sini oleh dua orang PPDS, yaitu Dokter Vanessa dan Dokter Andreas. Apakah sudah di tempat? Sudah dokter. Oke. Baik, Dokter Alia juga sudah hadir ya, insya Allah. Sudah dokter, selamat sore. Oke, selamat sore Dokter Tarki. Kalau nggak salah saya lihat. Ya, udah hadir. Wes, mantap. Baik, untuk menghemat waktu, kita mulai saja untuk kasus yang pertama. Saya persilakan Dokter Vanessa untuk memulai lebih dulu. Ntar dulu. Ini udah saya. Baik, terima kasih Dokter Marcel atas kesempatannya. Selamat sore dokter-dokter, rekan-rekan teman-teman sejawat sekalian. Izin presentasi beberapa kasus untuk radiology reading room discussion hari ini. Pertama, untuk kasus pertama terdapat laki-laki usia 21 tahun dengan nyeri hilang timbul di pergelangan kaki kiri sejak 6 bulan yang lalu dengan skala nyeri 3 dari 10. Untuk imagingnya dilakukan foto ankle kiri, proyeksi AP, mortis, dan lateral. Pasiennya sendiri nye- mengatakan nyerinya ini sejak 6 bulan yang lalu setelah pasiennya bermain bola. Untuk mekanisme eh, seperti apa eh, jatuhnya atau eh, kakinya seperti apa sebenarnya tidak jelas. Namun untuk penemuan PF-nya yang signifikan terdapat anterior groin test yang positif pada ankle pasien dan pada pasien juga dikatakan bengkak pada pergelangan kaki kirinya. Kalau pada laboratorium yang signifikan terdapat peningkatan C-reactive protein yang signifikan sekitar 35 eh, untuk batas nilai normalnya kurang dari 5. Kalau pada foto imaging sini kita bisa lihat untuk tulang-tulangnya ini dalam alignment anatomis, untuk tibiotalarnya tampak ada penyempitan, densitas tulangnya baik. Namun untuk pada foto lateralnya di sini lebih jelas terlihat ada erosi di aspek posterior calcaneus, terutama di regio insersi Achilles tendon, dan terdapat kesuraman pada Kager fat pad dan anterior fat pad pada ankle kiri. Selain dari itu juga terdapat penebalan jaringan lunak di posterior eh, subcutis posterior calcaneus yang terdapat jendolan di sini. Kalau dari gambaran ini eh, kesannya sebagai terdapat eh, Achilles tendinopati dan edema pada fat pad anterior dan Kager fat pad. Izin apakah ada tambahannya lagi, dokter? Tadi keluhannya udah berapa lama ya? Sudah sejak 6 bulan yang lalu, dokter. Pasiennya tapi merasa tiap sembuh-sembuh, oleh karena itu dia datang ke rumah sakit. Selama 6 bulan itu ada terus atau hilang timbul atau Hilang timbul, dok. 6 bulan cukup lama ya? Apakah dia udah pernah berobat sebelumnya dan pernah terdiagnosis sesuatu? Pasiennya hanya minum obat nyeri, dok. Untuk Hmm. tapi karena tidak sembuh,
akhirnya pasien baru berobat lagi. Jadi Namun ini untuk baru pertama kali berobat ya. betul dokter, dan pasiennya sebenarnya nggak ada fungsi secara fungsional sehari-hari tetap bisa menjalankan Hmm. kegiatan sehari-hari tuh. Hmm. Pasiennya punya apa? Bukan orang yang rutin berolahraga, gimana gitu, atau nggak Eh, ada. Pasiennya eh, biasanya main bola sih dok kalau di sini. Tapi untuk Saya beberapa cuma kali, ingin saya cuma ingin cari tahu ada hubungannya nggak dengan kemungkinan repetitive sports, something yang berhubungan dengan tendon ya. Oke. Ini juga baru foto pertama jadi ya. ya dok ini foto pertamanya dok. Baik. Mungkin dari Dokter Alia ada komentar, saya persilakan Dokter Alia. Ya dok, kalau lihat dari perjalanannya berarti dia habis main bola 6 bulan yang lalu baru ngerasa sakit ya berarti. Berarti kemungkinan ini suatu mungkin memang sports injury dan berarti memang pasien ini sering main bola apa gimana, Andres? Iya dokter, jadi kalau dari yang saya coba kontak pasiennya, dia sering main bola dokter. Namun karena Oke. sejak eh, mulai nyeri, dia udah berhenti dok main bolanya dok. Oke, kalau dari foto polosnya memang yang kita lihat paling jelas, paling prominent tuh di jaringan lunak sisi posterior ankle-nya ya. Kita lihat ada kesuraman di proyeksi tendon Achillesnya, daerah situ, Keiger fatpad-nya juga suram, dan kalau kita perhatikan, kayaknya itu tulang kalkaneusnya di regio insersi dari tendon Achilles juga kelihatannya sudah mengalami erosi dan ada sklerosis reaktif di situ. Jadi kemungkinan memang ini masalahnya dari tendon Achilles di regio insersinya kayaknya. Walaupun memang mungkin tadi sempat Dokter Andreas mention juga di anterior fat pad-nya juga agak suram ya. Ya mungkin suram sedikit tapi kayaknya utamanya ini problemnya dari tendon Achilles itu tuh kayaknya gitu. Kalau dari Dokter Taki sendiri gimana dok? Ya, sebenarnya kan ini masalahnya di entesis ya. Ada penebalan, kemudian dia ada erosi di daerah entesisnya. Kemudian juga tadi kan kalau kita lihat yang di apa daerah anterior recessnya itu kan dia agak suram ya, Dokter Alia, Dokter Marcel. Kemudian kalau kita lihat ini di daerah talus yang daerah talus dan malleolus lateral nih kalau kita zoom juga kayaknya agak-agak irregular tuh korteksnya. Itu kan juga daerah-daerah yang perlekatan ini juga ya, perlekatan ligamen lateral juga ya di daerah-daerah situ. Nah, kalau ngelihat kayak gini, terus tadi Dokter Andreas kan menginfokan ada peningkatan CRP sedikit ya. Berapa Dokter Andreas tadi? 35 dok Oh, CRP. 35. Oh ya, sorry. Ya, kalau peningkatan CRP 35, kemudian dengan gambaran apa edema di daerah-daerah entesis kayak gini, mungkin nggak sih ini suatu enthesitis yang disebabkan karena adanya proses inflamasi. Karena kalau ngelihat di sini kan tebel banget nih ya si apa jaringan lunak di proyeksi tendon Achillesnya. Dan kalau misalnya dia disebabkan oleh suatu sports injury yang nggak umum itu adalah gambaran yang terlihat seperti ada erosi di daerah ininya ya, di daerah insersinya. Nah, kira-kira gimana tuh, Dokter Marcel? Kan Dokter Andres bisa di zoom di stereo corneasnya itu. Nah, ini mungkin lebih jelas. Ya, memang di sini kita lihat irregular korteksnya ya. Kalau kalau saya coba sebentar, ya, ini dia. Ini bagian permukaan tulang yang ini, ya kan. Kalau kita lihat berbeda sekali dengan bagian yang ini ya. Ini kan korteksnya rata sekali ya. Sementara yang di sini kan tidak ya. Dan kita tahu bahwa tendon Achilles itu memang insersinya itu dia ada di belakang sini dan dia nempel ke sini. Nah, daerah nempelnya inilah yang disebut entesitis yang tadi entesis yang dari dokter Parki sampaikan. Entesitis itu artinya adalah inflamasi atau itis di daerah entesis. Entesis itu adalah daerah perlekatan tendon atau ligamen.
dalam konteks ini kemungkinan yang dimaksud adalah tendon Achilles karena di bagian ini yang nempel hanya ada tendon Achilles. Dan kita lihat di sini memang ini kan tebal nih ya, soft tissue di sini sedikit undulasi, kita lihat ada penonjolan sedikit gitu ya. Itu menunjukkan ada proses inflamasi di situ. Tetapi selain itu juga di sini ini kan harus daerah lemak nih yang kita sebut sebagai Kager fat pad ya. Karena di depan sini ini ada otot yang disebut flexor hallucis longus ya. Dan di belakang ada tendon Achilles, berarti daerah daerah yang saya warnai kuning ini adalah daerah yang harusnya adalah jaringan lemak. Dan jaringan lemak density-nya harusnya radiolucent seperti yang ada di sini, ya, atau di sinilah barangkali. Tapi di sini dia putihnya jadi kayak berawan, nggak terlalu lucent, dan putihnya jadi sama seperti putihnya tendon Achilles yang tandain warna hijau itu. Sehingga seolah-olah di sini semua jadi putihnya sama nih semua area di sini ya. Berarti kita bilang Kaegerfeld tetes suram. Dan itu edema Kaegerfeld tentu berarti kemungkinan ada proses inflasi ya. Nah, hal lain yang juga barangkali mendukung adalah karena kita juga tidak bisa membedakan tendon Achilles dengan kutis ya. Kalau kita lihat di sini kan kutisnya itu kalau kita bandingkan dengan yang ada di depan, ini kita bisa lihat ini ada tendon yang ini lemak yang lucent terus ada kutis di permukaannya gitu ya. Sementara di sini kan semua jadi satu seolah-olah kayak tendon Achilles itu nggak kelihatan batasnya dengan kutis ya. Nah, sehingga kita bisa berasumsi bahwa ini ada proses inflamasi karena lemaknya di sini suram dan suram itu membuat juga batasnya dengan Kaeger-Fed pad tendon Achilles dengan Kaeger-Fed pad batasnya jadi tidak tegas di sini. Sementara kalau ini kan contohnya plantar aponeurosis dengan pad di plantar itu kan jelas ya batas. Ini kan tidak yang di atas itu. Ya, artinya karena ada reinfiltrasi sel-sel radang sehingga dia menjadi meningkat densitasnya nggak terlalu radius jadi karena lebih rame jaringannya. Nah tentunya kalau dia adalah endesitis artinya harusnya ada lain di sisi ya Dokter Tarki ya. Hmm. Mungkin Dokter Andreas ada info apakah pasien ini mempunyai, karena biasanya kalau entesitis itu inflammatory disease yang bersifat sistemik, yang artinya biasanya ada poliartritis. Ada dulu pasien ini, Dokter Andre. Izin dokter, kalau dari keluhan pasien ini sepertinya cuma ada di daerah pergelangan kaki saja dok, untuk nyerinya tidak ada di sendi lain, Hanya di satu itu ya. hanya di satu itu dok. Oh, ya. Karena entesitis di daerah ekstremitas itu merupakan manifestasi perifer dari inflammatory disease ya. Nggak cuma di daerah sini, tapi bisa juga di daerah perlekatan plantar fascia dengan calcaneus misalnya di sini itu juga bisa orang rheumatoid arthritis tuh ada model-model begini di situ gitu itu bisa saja ya. Baik, tapi ini kelihatannya satu itu ya. Tadi satu hal juga yang bisa ada di sini adalah struktur bursa ya, bursa yang ada di antara tendon Achilles dan tulang calcaneus. Di sini harusnya ada bursa nih di sini. Suatu kapsul berdinding jaringan membran sinovium yang tentunya juga bisa mengalami inflamasi bersama-sama dengan tendon Achilles yang saya warnain biru ini, tendon Achilles yang ada di sini, ya, nempelnya di sini, ini semuanya inflamasi bersama dengan Kaeger-Fed pad. Berarti mungkin ada bursitis juga, dan biasanya yang bikin erosi ini juga adalah itis dari bursa. Ini disebutnya sebagai bursitis retrocalcaneal nih, yang ini. Bursitis retrocalcaneal. Nah, paling itu kemungkinan ya. Dari Dokter Alia, Dokter Tarki juga udah sampaikan. Jadi eh, ini disebut sebagai juga ada yang nyebutnya karena ini isi pada tendon juga bisa disebut insertional tendinitis kalau nggak salah. Atau bisa dibilang haglund nggak nih? Haglund.
Enggak ya, harus ada deformitas Deformitas tulang. ya, Nah, deformitasnya biasanya. iya. Terus ada penonjolan dari aspek superior dari Oscar Caneusnya itu ya dok. Ini kayaknya Enggak ya. kurang. Mm-mm. Tapi ada istilah lain yang orang sebut Haglund syndrome, tuh pernah dengar nggak? Iya. Sindrom sih istilah klinis biasanya, ya. Iya. Kumpulan gejala ya. Ya, ini sih mungkin Haglund syndrome. Tapi radiologinya ya jangan bilang Haglund syndrome ya. Oke, jadi kesimpulannya kasus ini adalah Jadi untuk kesimpulan pada kasus ini terdapat pasiennya sesuai gambaran enthesitis Achilles Achilles hmm, disertai Hmm. disertai ya, Dok? ya di sini Andres. Oh ya, jadinya untuk kesimpulan pada pasien ini terdapat jadinya gambarnya sesuai enthesitis bagian Achilles disertai edema Keger-Fat dan anterior fat pad. Jadi ada edema soft tissue, dokter. Hmm. Suspek insertional tendinitis juga bisa, saya rasa sebutnya, atau proses inflamasi yang melibatkan tendon Achilles dan Keger-Fat sertai erosi pada posterior calcaneus, macam-macam ya. Tapi tentunya kalau mau bicara mengenai eh, apa bursitis tadi yang saya bilang, tentu nggak bisa dari foto polos ya tentu. Bahkan untuk membilang tendinitis juga tetap visualisasi langsungnya menggunakan apa, Dokter Andreas? Eh, Bisa paling bagus lewat MRI, dok. Tapi untuk melihat mungkin dari USG juga bisa melihat ada tendinopati pada Achilles tendonnya, dok. Paling bagus justru dari USG kalau menurut saya, karena udah mudah laksana, udah gitu dia resolusinya sangat baik untuk memperlihatkan struktur perifer, apalagi di daerah subkutaneus seperti ini. Bursitisnya bisa kelihatan, irregularitas korteksnya juga bisa jelas, patologi Achillesnya juga bisa jelas, ya. Itu menurut saya sih itu yang paling ini sebenarnya, ya. Paling eh, murah, mudah, gampang laksana ya, dan juga hasilnya juga sama, saya rasa. Baik, Nggak dok. tahu, kalau Dokter Tarki atau Dokter Alia mau MRI atau USG? Kalau tendonnya sih USG mungkin cukup ya, tapi kalau kita mau lihat apa bone marrow edema yang merupakan bukti tambahan bahwa ini beneran enthesitis, ya mungkin perlu apa perlu MRI. Tapi balik lagi ke kita butuhnya apa sih yang mau kita kejar pertama. Biasanya sih USG itu pilihan karena ini ya cepat, relatif lebih cepat dan ada di mana-mana. Baik, jadi kasus ini kita lesson learn-nya adalah bahwa jangan selalu melihat murni tulang ya, tetap harus melihat soft tissue. Nah, kadang-kadang film tuh dicari terlalu gelap sampai soft tissue yang nggak kelihatan ya. Harus terlihat sampai ke kulit. Tuh, kalau kita bisa lihat sampai kulit tuh sebenarnya banyak patologi yang kita bisa lihat sehingga kita bisa lebih tajam jawabannya. Ya, jadi ini yang kadang-kadang image quality yang sering dilupakan kalau di lapangan tuh. Ya, baik. Terima kasih Dokter Andreas. Silahkan kasus kedua. Dokter Alia mungkin bisa terima konsul yang kasus kedua. Oke dok. Baik, dokter, izin lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua, seorang perempuan 36 tahun dengan nyeri kedua panggul sejak 10 tahun yang lalu. Jadi pasiennya ini sudah nyeri itu sudah 10 tahun yang lalu dan mulai berobatnya itu sejak 7 tahun yang lalu. Dan dia dirujuk ke rumah sakit kami setelah berobat di rumah sakit luar. Jadi dia sudah ada nyeri di panggulnya selama 3 tahun, baru berobat di rumah sakit luar, didiagnosis sebagai rheumatoid arthritis, dan sudah rutin konsumsi methylprednisolone. Namun ada beberapa saat pasiennya lost to follow up, dia tidak berobat lagi, dan saat dia kambuh lagi itu sekitar 5 tahun sebelum masuk rumah sakit kami, dan kemudian diberikan lagi methylprednisolone.
Untuk hasil labnya, gambarannya seperti ini. Untuk hasil labnya yang signifikan terdapat peningkatan trombosit jadi 470.000 dengan nilai batas ambang atasnya 410.000. Terdapat kemudian ada peningkatan di dimer juga, dan untuk seropositif RA dan negatif rheumatoid factor. Untuk gambaran pelvis yang pertama saat masuk ke rumah sakit, di sini dapat terlihat terdapat penurunan densitas tulang yang difus. Kemudian untuk sendi panggul bilateral, ini terlihat ada penyempitan celah sendi yang uniform. Dan di sini terlihat ada migrasi dari kaput femur kanan kiri ke arah medial, supromedial. Kemudian di sini terlihat ada sklerosis subartikular di bagian acetabulum dan pada kaput femur bilateral. Di sini juga terlihat ada beberapa seperti subchondral cyst di acetabulum dan di kaput femur. Nah, selain dari ini juga kami bisa melihat terdapat ada sedikit protrusio dari kaput femur kiri ya ke arah medial ke arah garis iliopectineal. Di sini terlihat untuk yang baik masih reguler smooth, namun di sini terlihat ada undulasi dari garis iliopectineal kiri. Selain dari itu di pada sendi sakroiliaka bilateralnya terdapat sklerosis subartikular, kemungkinan ke arah sakroilitis. Jadinya untuk gambaran ini dia terdapat penyempitan sendi yang bilateral dengan seperti gambar degenerasi sekunder mungkin pada kedua sendi panggul bilateral, dan terdapat gambaran sakroilitis bilateral. Mungkin itu untuk gambarannya. Izin, apakah ada tambahan lagi, dokter? Oke, jadi pasiennya memang sudah terdiagnosis rheumatoid ya, sudah tegak selama 3 tahun terakhir dan rutin mengkonsumsi metilprednisolon. Iya, dokter. Jadi dia sudah tegak dari rumah sakit luar sejak 7 tahun yang lalu, dok. Oke, ini sebenarnya gambarannya agak menarik ya. Kalau kita sekilas mungkin kalau kita nggak tahu pasiennya ada riwayat rheumatoid arthritis, yang prominent di sini sebenarnya tanda-tandanya lebih ke arah tanda degenerasi, terutama yang di acetabulumnya kita bisa lihat ada multiple subchondral cyst di daerah sini. Sini itu ada multiple subchondral cyst dengan sklerosis juga, sklerosis subchondral, dan tentunya juga ada formasi osteofit marginal. Tapi yang jelas di sini kita bisa memastikan ini masalahnya dari sendi ya, bukan dari tulang. Karena pasiennya kan tadi ada riwayat penggunaan metilprednisolon dalam jangka waktu panjang. Tentunya kita mesti memikirkan juga apakah kemungkinan ini suatu AVN dengan degenerasi sekunder yang sudah tahap lanjut, atau masalahnya memang awalnya dari sendinya. Gitu. Nah, kalau kita lihat tingkat kerusakannya antara kerusakan di bagian acetabulum dan kerusakan di bagian kaput femur itu bisa kita bilang tuh kayaknya relatif sama ya. Walaupun yang di sini memang udah mulai ada kolaps nih di sini. Tapi ya di daerah acetabulum dan kaput femur itu kerusakannya relatif simetris di kedua bagian itu. Jadi kita bisa bilang kemungkinan ini adalah suatu masalah pada sendinya. Nah, sekarang masalah pada sendi itu sebenarnya kan garis besarnya ada dua ya, either dia degeneratif atau inflamatory. Inflamatory nanti dibagi lagi apakah dia infectious arthritis atau memang inflamatory karena ada penyakit sistemik lainnya gitu. Kalau dia pure degenerasi saja, tanda-tandanya kalau memang pada sendi panggul berarti dia penyempitannya non-uniform, yaitu hanya ke daerah titik weight bearing saja. Karena namanya degenerasi, kalau di sendi yang weight bearing, dia hanya mengalami penyempitan di titik yang mengalami weight bearing. Jadi hanya di bagian sini biasanya superolateral.
pun kalau misalnya sudah derajat parah banget penyempitannya, dia juga akan mengalami migrasi, tapi migrasinya ke titik weight bearing itu juga, yaitu ke arah superolateral. Nah, sedangkan kalau pada kasus ini kita lihat, betul tadi Dokter Andrea sudah katakan, dia migrasinya lebih ke arah aksial, lebih ke sisi medial di sini. Jadi penyempitannya uniform di seluruh bagian permukaan sendi panggul dan menyempitnya justru ke arah medial, ke arah cavum pelvis. Bahkan tadi sempat dimention juga bahwa tadi sudah ada protrusio acetabuli ya, sudah ada tanda-tanda penonjolan dari iliopektineal lainnya. Yang di sebelah sini, kalau kita trace, kita ikutin, dia nonjol sini. Sementara kalau yang ini, kalau diikutin masih tetap mulus, gitu, masih tetap lurus. Oke, jadi memang itu membuktikan bahwa memang ada migrasi aksial dari sendi panggul, terutama yang kiri kalau di sini ya. Jadi ya kalau memang misalnya sendi yang terlibat itu lebih dari satu atau dia poliartikular, most likely sih kita bisa eh, mengeliminasi suatu infectious arthritis ya, karena infectious arthritis biasanya hanya monoartikular, jarang banget dia poliartikular. Kalau sampai ada poliartikular, dia kena sendi panggul bilateral, apalagi tadi sempat dimention juga ada tanda-tanda inflamasi di sendi sacroiliaca joint-nya, berarti kan itu poliartikular, berarti kemungkinan suatu inflammatory arthritis. Nah, apakah betul hanya inflammatory arthritis saja? Ya, tetap kita tadi kan sudah melihat tanda-tanda degenerasinya juga ya. Ada subchondral cyst, ada formasi osteofit marginal ya. Bisa jadi itu merupakan degenerasi, tapi degenerasinya sekunder terhadap inflammatory arthritis yang merupakan penyakit utamanya gitu. Jadi mungkin di sini yang kita perlu pahami, kalau sekilas aja ngelihatnya, oh ada osteofit marginal, ada sklerosis subchondral, ada subchondral cyst, oh degenerasi ini. Tapi ya tetap harus lihat secara keseluruhan apakah semua tanda-tandanya memenuhi atau ada tanda-tanda lain gitu yang bisa mengarahkan kita ke diagnosis yang lain. Mungkin dari Dokter Marcel ada tambahan juga nggak, Dok? Nah, memang gantung ini tadi klinisnya diagnosis kerjanya apa ya? Untuk pasien ini sudah ditegakkan inflammatory arthritis sih dok, karena Maksud dia saya serumah. saat foto ini Oh, dikirim untuk foto ini ditulisnya mau nyari apa gitu loh. kalau dari saat foto ini diberikan bilangnya suspek OA dok. Wah, oh, oke. Ya, kadang-kadang kalau kayak gitu kita kesehariannya sering mengamini aja ya, bahwa ini gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat ini ada osteofit di sini, gede, gede ya, osteofit gede. Meskipun sebelah satunya dan yang tadi dibilang dokter Alia ya, apa sklerosis subartikuler, ada subchondrosis ya. Jadi memang ini ada OA, tapi yang menarik adalah OA primer pada hip biasanya migrasinya kan suprolateral ya, karena weight bearing di tengah sini, nahan berat badan, maka begitu dia sendi panggul wear and tear, maka sendi panggulnya tuh akan kalau dia nggak kuat nahan berat badan, maka dia akan merucutnya larinya tuh ke sana, kaput femurnya. Kalau ini kan enggak, ini kan larinya justru malah ke tengah. Yang makanya yang disebut migrasi aksial ya. Kalau yang satunya migrasi suprolateral. Nah, tapi bukan cuma itu, kita juga bisa melihat bahwa permukaan sendinya baik acetabulum maupun caput femur ini irregular semua. Bahkan ini sampai tubrukan. Dan perubahan itu juga terjadi di sentral, bukan di perifer sini, bukan. Ya, sementara OA banyak kan di periferi. Jadi kemungkinan ini adalah OA ya yang terjadi sekunder terhadap sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lainnya itu apa yang harus kita eh, perhatikan di sini. Tentu kalau udah tahu klinisnya berarti udah jelas ya. Apalagi sekarang kita juga lihat sendi sakroiliakai juga bermasalah ya. Nah, kadang-kadang memang kalau yang model gini memikirkan tadi AVN ya. Tadi Dokter Ali udah bahas ya. Kayak apakah ada AVN pada kasus seperti ini ya. Tapi AVN itu kan pada prinsipnya adalah nekrosis dari kaput femur. Sementara kita lihat perubahan yang terjadi di sini bukan di kaput femur tapi juga di acetabulumnya. Yang terjadi adalah erosi sentral di sini. Ya. Ya, kalau yang dimaksud adalah AVN stage 4, ya AVN stage 4 itu juga udah degenerasi sekunder juga.
Gitu sama-sama degenerasi juga, jadi ya nggak bisa dibedakan juga. Cuma pada konteks ini kan kita lihat bilateral simetris, kemudian dia ada sakroilitis ya, kita lihat di sini sakrumnya korteksnya jelas, sementara sisi os iliumnya dia tidak jelas ya ulangnya. Ini juga cukup jelas pos sakrumnya, tapi giliran pas os iliumnya terlihat irregular ya. Dan bilateral simetris juga, erosi juga, sklerosis reaktif juga, area ini ya, dan bilateral simetris juga. Jadi memang ada inflammatory disease yang kebetulan pada kasus sudah ketahuan rheumatoid arthritis dan sudah dapat pengobatan. Ya, berarti memang kalau udah dapat obat kan berarti udah tenang. Itu sebabnya kita tidak melihat ada soft tissue swelling di sini. Melihat ada fat pad yang warna loosen ini. Ya. Ini yang memisahkan antara kapsul sendi yang ini dengan musculus gluteus minimus yang ini. Kita lihat batas musculus itu yang ini. Tuh, ya. Ini juga di sini. Yang sebelah sononya ini gluteus medius. Ya. Nah, kalau dia akut inflamasi, kapsul distensi, itis, fat itu hilang. Ini kan enggak. Ya, karena inflamatorinya udah terkontrol, kayaknya udah dapat obat. Ya. Yang terjadi sekarang bukan itu. Yang terjadi sekarang adalah degenerasi sekunder. Dan bukan tidak mungkin pada tahap ini juga mungkin malah otot gluteusnya cenderung hipotrofi. Karena biasanya pasiennya nyeri nih kalau kayak gini. Lihat aja kan udah tabrakan tulangnya. Pasti dia juga mengurangi jalan, mengurangi pergerakan biasanya. Sehingga wajar-wajarnya kalau kita juga kadang melihat hipotrofi malah. Mungkin begitu. Barangkali ada tambahan lagi Dokter Taki, silakan. Ya, ya sebenarnya kan tadi ya mungkin sudah disampaikan oleh dokter Alia juga ya, karena ini kan pasiennya sebelumnya sudah terdiagnosis mengalami RA ya, dan sudah rutin menggunakan steroid jangka panjang. Itu tadi ya, kalau misalnya pada kondisi seperti itu, salah satu yang kita mesti aware dengan temuan HIP-nya yang walaupun kayak prominent degenerasinya, kita tetap harus mewaspadai apakah ini sekunder dari apa yang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Alia ya. Karena kan ya salah satu komplikasi dari terapinya, maksudnya pasien ini sudah pernah on terapi, kemudian ada bisa terjadi komplikasi yang kemungkinan bentuknya itu juga bisa menyebabkan degenerasi sekunder gitu. Ya, mungkin itu sih tambahannya, karena kan dia udah dari riwayat terapi sebelumnya. Oke, jadi kesimpulannya memang untuk kasus ini intinya selalu gali riwayat penyakit pasiennya ya. Jangan karena misalnya klinisi menduga dia ada OA, kita langsung mengamini OA, tapi cari tahu dulu perjalanan penyakit pasien ini seperti apa gitu. Dan kita lihat memang pasiennya ternyata sudah terdiagnosis rheumatoid arthritis dan rutin mengkonsumsi metilprednisolon. Kita cari apakah ini memang pure degenerasi primer atau degenerasi sekunder karena penyebab lain, dan jangan lupa cari juga komplikasi akibat pengobatan seperti tadi AVN yang sudah dijelaskan Dr. Tarki juga. Oke, paling untuk kasus ini seperti itu. Kita lanjut ke kasus ketiga ya. Bagi dokter-dokter sekalian di sini yang mau ikut bertanya atau ikut berdiskusi juga silahkan dituliskan saja di kolom komentar, nanti akan kita bacakan juga. Selamat sore dokter, izin untuk menyampaikan pasien ketiga dok. Jadi pada pasien ketiga ini pasien perempuan usia 47 tahun dengan keluhan utama bahu kiri terasa kaku dan nyeri sejak 6 bulan yang lalu. Untuk perjalanan penyakitnya, 6 bulan yang lalu pasien awalnya mengeluhkan sulit menggerakkan bahu kiri disertai kebas sepanjang lengan kiri. Tidak terasa ada benjolan dan tidak ada nyeri waktu 6 bulan yang lalu. Dan untuk riwayat trauma sebelumnya disangkal pada pasien ini. Kemudian rasa kaku dirasakan semakin memberat
dan juga mulai terasa ada nyeri. Kemudian pasien berobat ke dokter dan dilakukan penyuntikan serta diberikan obat anti nyeri. Namun tidak dirasakan ada perbaikan dari gejala pasien tersebut. Untuk karakteristik nyerinya dirasakan memberat dengan aktivitas dan lebih ringan pada saat istirahat. Pada pasien tidak ada riwayat penurunan berat badan. Ini adalah foto polos bahu kiri shoulder kiri yang dilakukan. Di sini kita bisa melihat bahwa tampak ada lesi litik mouth eaten dengan zona transisi lebar di kolum hingga diafisis proximal os humerus. Lalu kita juga bisa melihat tampak ada endosteal scalloping, terutama di sisi lateral dari os humerus tersebut. Namun kita tidak melihat ada destruksi korteks maupun massa jaringan di sekitar dari lesi tersebut. Selain itu, terlihat juga ada matriks kalsifikasi dengan tipe kondroblastik. Untuk keterlibatan sendi-sendinya tidak tampak ada keterlibatan pada sendi glenohumeral pasien. Untuk jaringan lunak sekitarnya juga tidak tampak menebal. Sehingga berdasarkan radiografi humerus kiri ini dapat dilihat tumor tulang kondroblastik karakteristik benigna di kolum hingga diafisis proximal os humerus. Mungkin bisa didedekkan sebagai suatu low grade kondrosarkoma atau enkondroma. Demikian dokter, mohon masukannya. Terima kasih. Sebentar konfirmasi dulu. Ini tadi slide sebelumnya bisa lihat. Ini nggak berhubungan kan ya? Oh enggak dok, enggak dok. Soalnya bahu kaku nyeri yang dipegang di sebelah situ. Oh iya dok. Sekarang Enggak pas dok. di X-ray kelainannya di sebelah sono. Ya balik ke X-ray-nya lagi. Pasiennya juga perempuan, Dok. Ah iya, kirain ganti kelamin. Tapi sekarang emang bisa sih. Ya udah. Baik, mungkin Dokter Tarki dulu di konsul ini. Dokter Tarki silakan. Oke, baik. Berarti tadi keluhannya cuma nyeri sama kaku aja ya, Dokter Vanessa ya? Nggak, Iya dok. nggak ada keluhan apa, benjolan, atau ada keluhan bengkak, atau apa, nggak ada ya? Tidak ada dok. Ya, ini memang kalau kita lihat di sini kelihatan kayak ada kalsifikasi matriks ya, yang dia di sini kayak pungkata-pungkata, kemudian kayak ada yang membentuk ring and arc. Nah, ya kalau ketemu dengan kalsifikasi matriks seperti ini, maka kita bisa apa eh, bisa mendiagnosis sebagai suatu kalsifikasi matriks yang ke arah kondroid ya. Tapi kalau misalnya kita berhadapan dengan kalsifikasi matriks kondroid, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Mungkin tadi Dokter Vanessa udah sebut tuh ya, nggak ada destruksi korteks yang jelas dia nggak kelihatan. Ini mungkin kayaknya di daerah yang apa kolom kolom humeru yang sisi lateral itu di bawahnya tuberculum tuberculum maius kayak ada reaksi periosteal sedikit ya. Kayak ada reaksi periosteal tipe solid. Sebentar. Coba kita gambar deh. Ini yang di daerah sini. Terus sebentar. Nah, itu di daerah situ kalau misalnya kita gedein kok kayak ada sedikit reaksi periosteal ya. Eh, tapi memang destruksi korteks yang jelas yang tadi dibilang dokter Vanessa memang kita nggak bisa lihat dan juga penebalan jaringan lunak juga kayaknya kita nggak bisa lihat ya karena di sini si fat stripe-nya itu masih bagus banget nih nggak yang di dekat humerusnya dia masih oke nggak ada nggak ada kesuraman kemudian nggak ada penebalan vokal di jaringan lunak. Nah, sekarang tadi dokter Vanessa bilang kemungkinan suatu kondroid yang benign. Nah ini suka tricky nih ya kan dokter Alia. Biasanya ntar dibalikin ke radiologi nih. Mau bilang ini Betul. benign atau atypical cartilaginous tumor. Ya mungkin buat sejawat sekalian, sekarang tuh nomenklaturnya PA udah
agak berbeda ya dengan yang kita tahu dulu-dulu. Jadi kalau dulu-dulu misalnya kita bilangnya chondrosarcoma yang low grade gitu. Nah, sekarang mungkin ada istilah baru yang atypical cartilaginous tumor gitu. Nah, sebenarnya sih itu mirip-mirip ya. Jadi kita ke arah suatu yang atypical, dia bisa maligna. Jadi kalau untuk yang tanda-tanda benign ini udah kelewatan, tapi apa untuk yang frankly malignantnya tuh juga belum benar-benar jelas ya. Nah, yang kayak gini-gini nih yang biasanya nanti suka menimbulkan masalah, even kalau misalnya pasiennya di biopsi, karena bisa terjadi bolak-balik antara eh, patolog sama radiolognya. Soalnya buat mereka juga tidak selalu mudah membedakan apa tumor chondroid benign dengan atypical cartilaginous tumor. Malah kadang-kadang katanya gampangan kita gitu dibandingin sama mereka. Nah, kira-kira gimana nih Dokter Alia kalau ngelihat kayak gini masih berani bilang kita ke arah benign kah atau ada tanda-tanda lain yang perlu kita cari untuk kita bisa mendiagnosis ini suatu atypical cartilaginous tumor dari foto Iya, nya. kalau mungkin pertama dari perjalanan penyakitnya juga ya dok, dari perjalanan penyakitnya 6 bulan, itu mohon konfirmasinya dulu deh, selama 6 bulan dia memang nyerinya segitu-segitu aja atau ada tiba-tiba, sebenarnya 6 bulan nyerinya mungkin fase 2, 3, tiba-tiba sebulan terakhir jadi memberat sakitnya, ada kayak gitu nggak, Dokter Vanessa? Izin dok, jadi kalau dari perjalanan penyakitnya, memang awalnya dia bilangnya cuma kaku saja dok. Kemudian 1 bulan berikutnya baru baru mulai terasa nyeri, tapi nyerinya itu sebenarnya tidak terlalu berat dok. Jadi kayak Hmm. cuma fase 2 dua saja gitu dok. Cuma memang karena mengganggu aktivitas karena kakunya itu, jadi berobat ke dokter. Oke, karena saya mencoba memikirkan apakah dia tadinya mungkin benign, awalnya mungkin dari cartilaginous tumor benign seperti enchondroma, terus tiba-tiba jadi transformasi malignannya gitu. Nah, pun tadi kalau dari foto polosnya ada beberapa tanda yang mesti kita lihat apakah ini pure benign atau sudah ada progresivitas ke arah keganasan, walaupun itu mungkin masih low grade ya, seperti ya tadi ada endosteal scalloping yang melibatkan lebih dari 2/3 tebal korteks. Kalau boleh tolong di zoom di daerah yang tuberkulum mayornya. Ya, kalau kita lihat sebenarnya agak nggak enak dan agak meragukan itu di daerah sini ya, Dok. Kalau kita lihat di daerah sini bagian dalamnya betul sudah ada scalloping, beda tebelnya sama daerah yang di sini. Tapi ini permukaannya masih relatif lebih mulus. Nah, di sini kok tiba-tiba agak irregular. Apakah ini mungkin sudah ada destruksi korteks juga, tapi tipis, masih minimal banget. Terus baru di atasnya juga mulai mulus lagi gitu. Jadi mungkin yang agak meragukan itu ya, yang bikin kita agak, aduh, kok mau bilang pure enchondroma truly benign, tapi ada tanda-tanda yang mencurigakan seperti itu tadi gitu. Walaupun memang kelihatannya sih belum ada penebalan jaringan lunak gitu, belum ada perluasan ke jaringan lunak sekitarnya. Tapi ya kita tetap harus waspada sih, apakah ini memang sudah mulai mengarah ke tanda-tanda low grade kondrosarkoma atau yang tadi disebutkan Dr. Tarki, istilah yang terbaru adalah ACT ya, atypical cartilaginous tumor. Mungkin kalau dari saya sendiri sih agak nggak berani ya ngomong truly benign gitu. Kalau dari Dr. Marcel gimana, Dok? Ya, mungkin satu hal yang juga perlu diingat adalah bahwa ini daerah attachment otot rotator cuff. Daerah sini supraspinatus nempel, di depan sini subscapularis, di belakang sono infraspinatus. Jadi mesti dipikirkan juga kadang-kadang apakah, karena pastinya struktur lesi ini yang kira-kira batasannya selebar ini ya, apakah dia menyebabkan pelemahan struktur sehingga bisa terjadi fraktur patologis. Nah, dalam hal ini tentu fraktur patologisnya adalah bisa jadi fraktur avulsi akibat stres karena kontraksi dari rotator cuff, otot-otot rotator cuff itu. Jadi jangan-jangan ini adalah mikrofraktur dengan formasi kalus. Makanya pasiennya ngeluh nyeri kan. Mungkin sebelumnya udah ada, belum sebesar ini, jadi nggak menyebabkan apa-apa, tapi karena bahu kan dipakai ya.
pakai mungkin terjadi retakan kecil gitu ya, sehingga dia kemudian nyeri gitu ya. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi pertimbangan menurut saya. Tapi memang bahwa kalau ada pasien dengan keluhan nyeri, memang kita juga harus pertimbangkan kemungkinan ganas itu selalu, karena keganasan itu klinisnya adalah ditandai dengan nyeri. Nah, kalau kita bicara enkondroma itu kan memang bisa seringkali incidental finding. Justru pasiennya nggak ada keluhan biasanya kalau enkondroma, yang incidental. Enkondroma di daerah medula, os humerus, seperti pada kasus ini misalnya, kalau ini adalah enkondroma juga umumnya nggak sengaja ketemunya, bukan karena indikasi lain biasanya di fotonya, bukan karena itu gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang ini eh, sudah bergejala nyeri, menurut saya sih tetap kita nggak bisa coret kemungkinan keganasan meskipun itu low grade sekalipun gitu ya. Artinya kalau nanti sampai dibilang normal, pasiennya santai kemudian, padahal ternyata ganas terus membar. Jadi kan prinsip onkologi kita harus pikirkan keganasan dulu sampai terbukti tidak, gitu ya. Nah, kan ini pasien terdulu. Kalau kita bicara tumor ganas atau chondrosarcoma, ini umur berapa Vanessa? Izin dok, umurnya 47. Oh, 47 pula ya, udah di atas 40. Hmm. Itu memang insidennya chondrosarkom. Jadi ada dua hal yang membuat kita nggak boleh luput ya. Usianya memang predileksi, dan yang kedua klinisnya ada nyeri. Dan yang ketiga kita lihat ada lesi yang memang cukup luas ya. Meskipun di sini endothelial scallopingnya nggak terlalu gede ya. Mungkin bagi hadirin sejawat pemirsa sekalian yang ada di sini, karena saya tahu ini acaranya kan bukan buat radiolog saja ya, tapi multi dokter ya. Barangkali masih ada yang bingung nih kami ngomong apa deh. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa struktur korteks dan medulanya berbeda dengan tulang-tulang lain yang ada di sini. Kita kan bisa lihat perbandingannya di spina scapula, di clavikula, di tulang iga, semua korteks medula atau bagian diafisis humerus di sini yang masih normal gitu ya. Yang di sini trabekulasinya berantakan. Dan yang kedua kita lihat ada area-area yang lebih loosen tapi juga tidak beraturan batasan-batasannya. Dan juga ada area kayak bintik-bintik yang lebih dense seperti yang disebut sebagai kalsifikasi yang bentuknya berkelompok seperti titik-titik atau koma, rata istilahnya ada yang bilang itu dikenal sebagai kalsifikasi tulang kawan ya. Maka di kalsifikasi di sini biasanya kita golongkan dua, eh, tulang biasa atau osteoblastik calcification atau cartilaginous ya, chondroblastik. Ya, yang ini adalah patternnya, polanya yang chondroblastik. Maka dari itu dari tadi ngomongnya lesi tulang rawan terus ya. Nah, karena isunya itu tadi, kalau enkondroma insidental itu nggak diapa-apain, biarin aja. Dan biasanya penyebab keluhan nyeri bukan dari situ. Tapi seandainya ini adalah keganasan, meskipun low grade sekalipun, nah itu tentunya perlu ditata laksana sebagai keganasan. Nah, karena dalam hal ini foto polos merupakan screening awal, jadi kalau di sini lolos, lah udah bahaya ke depannya. Ya, karena setelah ini kalau emang kita, wah ini masih mungkin tumor ganas nih, maka langkah selanjutnya adalah kita pemeriksaan lain ya, Vanessa ya. Apa tuh? MRI dok. Mary, apalagi kemudian yang dilakukan kira-kira nantinya? Terbiopsi dok. Core biopsi oleh sejawat dari ortopedi onkologi, onkologi biasanya ya. Biopsi, karena harus menentukan diagnosis dan staging untuk menentukan pilihan treatmentnya ya. Itu mungkin yang menjadi perhatian. Dan memang yang namanya low grade seringkali nggak kayak tumor ganas ya. Kalau tumor ganas biasanya langsung ke soft tissue sekitar, invasi jelas. Tumor ganas yang low grade itu nggak malu-malu. Jadi ya kita juga nggak bisa 100% yakin juga kadang-kadang ya. Tapi ya itulah seninya. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Barangkali Dokter Alia atau Dokter Tarki ada tambahan lagi. Hmm. Sih. Baik, kita sudah 3 kasus ya. 4 kayaknya. Berapa? Halo, Ya, 3 putus-putus kasus Dokter berarti nih. Tarki. Tadi Dokter udah Tarki. 3 ya. Nah, ya baik. Terima kasih Dokter Vanessa. Mungkin karena itu tadi yang saya bilang bahwa kita di sini
multi spesialis hadirinnya ya. Barangkali mungkin biar lebih meningkatkan peran serta aktif dari masyarakat ya. Jadi hitung-hitung kayak Pengmas juga ya. Mungkin depannya kita bikin semacam polling atau bentuk lain ya barangkali. Jadi supaya hadirin sekalian sebelum kami bahas dan dikasih tahu jawabannya masing-masing mencoba jajal sendiri dulu gitu ya. Tapi siapa yang menilai ya tentunya diri sendiri saja masing-masing kan. Siapa tahu di sini ada presiden yang ingin melatih kemampuannya atau ada sejawat esperat yang ingin refresh ya. Masih ingat nggak sih dulu yang diajarin itu ya? Ada dokter umum mungkin yang mau daftar radiologi, pengen ngetes sejauh mana sih saya tahu radiologi nih sebelum masuk radiologi gitu ya. Bisa aja deh. Nanti mungkin kali berikut kita bikin lebih interaktif, jadi sejawat sekalian bisa coba akses dulu sendiri. Singkat aja, mungkin 2 menit satu soal ditayang dulu tiga-tiganya gitu ya. Baru habis itu kita bahas. Barangkali nanti akan seperti itu. Nah, menyambut usulan yang bulan lalu, bahwa kita di sini juga membahas kasus usulan eh, dari masyarakat. Ya. Nah, dalam hal ini tentunya ada satu nih yang masukin kasus nih. Coba Dokter Alia bisa tolong ini nggak, Dokter Alia? Bisa tolong dipandu? Oke, Dok. Saya harus turun sebentar, ada keperluan. Oke. Pleuris bilateral, klinisnya apa? Data pasiennya? Ini perempuan usia 76 tahun dengan Usia berapa? Maaf, agak kecil suaranya, Vanessa. izin usia 76 tahun 76 dengan tahun. lutut kanan tidak bisa digerakkan, Dok. Oke. Ada informasi tambahan lagi mungkin? Udah sejak berapa lama tidak bisa digerakkannya? Apakah baru atau udah lama gitu? Ada data tambahan nggak ya? Dan kalau dari yang kami dapatkan itu saja, Dok. Oke, cuma bilang yang kanan tidak bisa ditekuk. Fotonya hanya dua ini aja. Ini berarti apakah lutut kanan kiri atau eh apa nih? Apa serial atau apa? Atau ada proyeksi lain? Saya tunjukkan sebentar, Dok. Jadi untuk pasiennya ada 2 kali di foto. 2 kali di foto, oke. Izin waktu sebentar, Dok. Sama, Dok. Oke. Proyeksi AP dan lateral ya. Ya, Dok. Gimana nih? Kalau dari Dokter Vanessa sendiri gimana menganalisa foto ini? Jadi kalau dari foto ini kelihatannya tampak ada kalsifikasi, Dok, di regio jaringan lunaknya di diafisis mid diafisis distal hingga mid femur yang tervisualisasi, Dok. Eh, Kalsifikasinya kesannya hampir sirkumferensial, ya, Dok, mengelilingi dari os femurnya sendiri, namun untuk korteks femurnya sendiri kesannya masih intak, Dok, dari foto ini. Jadi kalau dari saya
Oh, dan untuk klasifikasinya ini kesannya tidak mencapai dari sendi ininya itu sendiri. Jadi kalau dari saya kesannya ini suatu klasifikasi jaringan lunak mungkin bisa didirikan sebagai suatu um, heterotopik signifikan mungkin Dok, kalau gambarannya seperti itu. Apa kesimpulannya? Heterotopik signifikan mungkin Dok. Heterotopik ossificans atau heterotopik Hmm. ossification ya. Jadi berarti kalau dari Vanessa menganggap ini klasifikasinya dari jaringan lunak ya, dari luar tulang. Dan kalau kita lihat memang sepertinya nih dari kedua proyeksi ini kita bisa nyusurin korteks tulangnya ya dengan jelas. Karena kalau lihat dari proyeksi ini aja mungkin tadi kita bingung nih ini lesi ada kalsifikasi atau ada komponen yang sklerotik apakah ini berasal dari dalam tulang atau di jaringan lunak sekitarnya. Kalau kita lihat dari dua proyeksi, apalagi dari lateral, ini korteks bagian anteriornya kayaknya masih bisa kita lihat dengan jelas ya. Dia tipis, tidak ada penebalan korteks. Kalau di intramedulanya ya susah kita lihat ya apakah ada lesi sklerotik atau enggak karena dia superposisi dengan si kalsifikasi yang di luarnya itu. Tapi dari AP-nya pun juga kita lihat ini korteksnya kok kayaknya masih bisa diikutin gitu. Nah, apakah berarti kemungkinan ini kalsifikasi distrofiknya itu berasal dari jaringan lunak yang ada di sekitarnya. Dan memang betul tadi Dokter Vanessa juga bilang kok dia kelihatannya seperti mengelilingi dari regio distal femur yang tervisualisasi walaupun utamanya kayaknya lebih ke sisi anterior ya, yang daerah sini. Yang posteriornya kayak sedikit. Nah, untuk kalsifikasi di daerah jaringan lunak ini em, ada banyak nih penyebabnya gitu. Kita butuh riwayat apakah dia memang ada kelainan sistemik sebelumnya gitu atau misalnya dia memang ada riwayat trauma tadinya terus membuat kan kalau misalnya myositis ossificans itu bagian dari heterotopic ossification ya atau adanya ossifikasi di jaringan lunak gitu yang berbentuk heterogen atau berbentuk distrofik. Biasanya itu terjadi pasca trauma. Nah, masalahnya kita nggak tahu ya kondisi pasiennya ini riwayatnya apa nih? Apakah ada riwayat penyakit sistemik sebelumnya atau misalnya dia ada riwayat trauma gitu. Nah, kalau dari dokter Tarki gimana nih dok? Kira-kira ada pendapat nggak dok untuk kasus ini? Tadi Apakah yang setuju ini dari jaringan lunak atau dari tulang gitu dulu dok? kalau lihat kayak gini sih kemungkinan sih dari jaringan lunak ya Dokter Alia. Ya tadi seperti yang sudah disimpulkan Dokter Alia dan Dokter Vanessa. Ini kan kalau kita lihat dia kayak nggak sebidang gitu ya sama tulangnya. Kalau kita lihat baik dari proyeksi lateral maupun dari proyeksi AP-nya nih. Kita kayak masih bisa lihat si tulangnya, kemudian di bidang yang berbeda kelihatan ada eh, osifikasinya atau kalsifikasinya ini, tapi memang dia punya dia punya kalsifikasi itu ini ya superimposisi gitu dengan si tulangnya. Tapi ini di sini kita masih bisa ikutin nih, ini mana yang korteks, mana yang medula, kemudian mana yang bagian kalsifikasinya. Sehingga kalau ngeliat kayak gini sih setuju dari jaringan lunak. Terus kalau dilihat juga kayak hipotrofi ya jaringan lunaknya ya. Apa mungkin karena ya itu tadi ya yang kaku sehingga dia tidak bergerak sehingga di situ kelihatan jadi kayak itu ya Dokter Alia jadi kayak hipotrofi kemudian tulang-tulangnya juga kayak densitasnya menurun ya. Disuse osteopenia kesannya ya dok ya. Jadi Mm-mm, mm-mm. tadi ada info nggak ya dia keluhannya udah berapa lama nggak bisa ditekuk nggak ada ya? Nggak ada juga Dok. Nggak ada ya, oke. Tapi kalau lihat dari fotonya sih kemungkinan berarti ini suatu proses yang kronik ya, Dokter Tarki ya. Mm-mm. Kalau ngeliat kayak gini sih kita mikirnya itu dulu ya kayaknya sih kalau udah ada hipotrofi eh, apa ada disuse osteopenia kemudian juga kalau kita lihat di situ tadi ada ini ya ada apa eh, kalau kita lihat juga osifikasi atau kalsifikasinya itu dia kelihatannya tuh udah kayak ini ya dense banget gitu terus udah gitu bener-bener kayak cukup luas ya ini kalau kita lihat kayak di ini ya di kompartemen yang anterior ya dominannya. Iya. Maaf sebentar. Hmm. Ke dokter Andreas, kemarin kan kayaknya udah saya kirimin yang kualitasnya bagus ya. Iya dok, tadi sudah Iya. diperlihatkan yang sebelum ini. Yes. Oh, yang sebelumnya aja.
Ini kan nggak, karena kita kan dapetnya filenya waktu itu kurang begitu oke ya. Jadi lucunya itu adalah hari Sabtu pagi tiba-tiba saya dikonsulin kasus itu di rumah sakit lain. Nah, nah, nah. Terus kemudian jadi loh, ini kan kasus yang dikirimin sama member Jakmus yang mau dibawain hari ini. Pas saya cek ya ternyata bener. Nah ini, Oh, alah. karena Oh, di foto dokter. ulang di rumah sakit tempat saya, maka kondisinya kita dapat yang bagus. Oke, oke. Ya malah lebih kelihatan lagi Silakan. itunya ya. Nah, ya, silakan Yang apa dilanjut yang nggak tadi. apa jadi bener-bener di sini lebih kelihatan lagi nih yang dia apa siluet sign-nya itu ya kalau misalnya kita pakai istilahnya di toraks kan kita ngeliat siluet sign, nah di sini kan bener-bener kelihatan banget nih ya nggak apa bukan di bidang yang sama dengan tulangnya sehingga kita bisa nyingkirin bahwa ini bukan kalsifikasi dari tulang. Nah, untuk kalsifikasi dari jaringan lunak sendiri, kan kadang kita juga mesti bisa ngebedakan apakah biasanya kan untuk lesi sklerotik di jaringan lunak, takutnya yang kita khawatirkan adalah ekstraskeletal osteosarkom mungkin ya dok ya yang Hmm. paling sering berbahaya gitu. Em, dari foto ini kira-kira bisa kita bedain nggak nih dok? Apakah ini suatu yang benign atau ini suatu yang malignan gitu? Kalau lihat ini sih kayaknya ini ya dokter ya apa batasnya dia masih bagus, terus nggak ada erosi-erosi atau reaksi dengan korteks sekitarnya gitu. Terus kalau kita lihat kan di sini dia kayak ada sebagian yang kayak diproyeksi otot ya. Ini kan kalau kita lihat dari apeknya nih kalsifikasinya ada yang sampai kelihatan nih mencapai daerah-daerah apa perlekatan tendon gitu. Nah, ini sih kayaknya kalau ngelihat apa kalau yang model-model kayak extraskeletal gitu-gitu ya emang sih sebenarnya masuk DD. Cuma kan kita mencari tanda-tanda agresivitas. Ya emang sih kalau foto polos ya memang kita ini screening ya mencari apa mencari agresivitasnya. Cuma ya tanda-tanda yang harus kita lihat ya itu. Maksudnya ada nggak tanda-tanda dia ke arah suatu yang agresif nih ya kalau soft tissue calcification apakah dia terus jadi kayak ada apa ada kayak tanda-tanda infiltrasi atau apalah gitu terus kemudian ada nggak reaksi di tulang sekitarnya ya ke arah-arah situnya sih gimana dokter Alia? Iya, karena kalau kita lihat dari kalsifikasinya sendiri udah sangat dense ya dok kan kadang Hmm. kan kalau secara teori membedakannya apakah pola kalsifikasinya itu dia dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Biasanya kalau ekstraskeletal osteosarkom dia ada kalsifikasi di bagian sentral dari lesinya dulu, nanti lama-lama baru dia kalsifikasinya diffuse gitu kena ke semua bagian jaringan lunak. Tapi kalau yang heterotopic ossification, kalsifikasinya biasanya mulai dari perifer untuk kemudian baru masuk ke dalam. Nah, masalahnya pada kasus ini juga mungkin ini sudah proses yang kronik, jadi Hmm. kalsifikasinya udah dense semua ya dok, udah dari luar sampai dalam semuanya full sudah dense. Jadi yang bisa kita lihat ya tanda-tanda sekundernya seperti ada tanda-tanda agresivitas ke tulang sekitarnya atau enggak. Mungkin seperti itu ya dok ya. Mm-mm. Salah satunya sih itu ya mesti kita lihat ya. Itu betul. Kalau dari dokter Marcel gimana dok? Yang jelas ekstraskeletal osteosarkom itu berawal dari satu lokasi, satu spot, dan kemudian dia meluas sentral ke perifer. Kalau ini kan topografinya nggak begitu. Kalau ini topografinya di sekitar tulang dan memanjang sesuai dengan tulang juga. Jadi itu bukan pattern dari ekstraskeletal sih menurut saya ya. Karena dia harusnya satu spot. Kemudian kalaupun meluas, dia mendestruksi tulang yang dia mulai berasal ya. Yang tulang yang terdekat gitu ya. Pun kalaupun tidak demikian, biasanya juga kalau ekstraskeletal osteosarkom itu ada banyak komponen mixoid juga, selain juga kalsifikasi matriks, tapi tidak semua kalsifikasi. Ada bagian yang nggak kalsifikasi juga, gitu. Osteosarkom itu begitu kan. Eh, nah, tentunya di sini yang kita lihat kan nggak begitu. Yang kita lihat di sini emang hanya kalsifikasi saja. Kita nggak melihat ada suatu massa yang tidak calcified pada kasus ini. Jadi kayaknya sih kalau menurut saya extraskeletal osteosarkom pasti rule out. Ya. Kemungkinan keganasan juga kayaknya enggak. Ini Mas, saya lupa tadi klinisnya apa ya? Untuk dia dengan lutut kanan tidak bisa digerakkan, Dok. Jadi keluhannya lebih kepada nggak bisa gerak, bukan karena nyeri ya.
Kalau iya dok. Hmm. Ya, kalau misalnya dia lokasinya di situ dan kalsifikasi distrofik ini melibatkan otot-otot di daerah tersebut, ya wajar lah karena otot vastus dan daerah femur itu kan gunanya emang untuk fleksi ekstensi. Kalau dia sudah calcified begini pasti ya nggak bisa bergerak lah. Tapi pertanyaan yang juga lebih penting adalah biasanya kalsifikasi distrofik itu kan manifestasi lanjut dari kerusakan jaringan. Hmm. Jadi sebelumnya ada kerusakan jaringan dulu nih. Cuma sayangnya kita nggak dapet riwayatnya ya. Nah, mungkin juga kerusakan jaringan itu yang kemudian diikuti kalsifikasi itu berdampak pada hipomobilitas pada pasien sehingga jaringan lunaknya kita lihat di sini otot-ototnya adalah atrofi semua ya. Bukan hipotrofi lagi sih kalau buat saya ini atrofi. Lumayan heboh malah atrofinya ya. Karena otot yang kita lihat itu kan ini kan densnya hampir mirip-mirip ya. Ini kan lemak ya. Sementara di sini nih ada layer-layer otot yang kita bisa sampai pisahkan satu-satu. Saking jelas batasnya ini lagi nih. Ini ada otot sartorius di sini. Belum lagi yang di sini. Terus yang di sini juga semuanya. Padahal harusnya ototnya tuh tebelnya segini. Kalau otot paha normal ya. Ini bener-bener udah jadi lemak subkutisnya juga tebel sekali nih. Saking ototnya udah kisut. Jadi mungkin kisutnya karena ototnya mengalami kerusakan. Atau yang kedua ya begitu udah calcified lebih lagi nggak bisa gerak lagi. Ya pastilah jadi kesulitan gerak ya. Tapi bukan nyeri ya. Ya berarti udah berlalu kali masa nyerinya dulu. Tapi setelah udah sembuh, misalnya sekarang kok mau digerakin nggak bisa gitu ya kali keluhannya gitu. Nggak tahu juga deh saya. Tapi yang jelas memang ya kita bisa lihat jelas di sini bahwa tulangnya tidak apa-apa. Kita tetap bisa lihat korteks dan medula dengan jelas seperti yang tadi dijelaskan Dokter Tati ya. Jadi ini kalsifikasi kemungkinan di otot-otot jaringan lunak di sekitar femur di lumbar tersebut. Maka lanjutannya tinggal terserah maunya evaluasi pakai apa, Vanessa. Siti, Emery, bone scan, Dan USG. MRI dok atau USG. Ya kembali tujuannya buat apa dulu ya. Tapi ini rada bahaya nih Dokter Marcel kalau munculnya MRI duluan tanpa ada CT, tanpa ada foto polosnya. Oh iya, Rada itu bahaya sering tuh. terjadi ya. Ini ada Zaman sekarang sering bypass langsung MRI, belum ada foto polos. Kira-kira akan kelihatan apa? MRI-nya hitam semua. Kita bingung nih kenapa hitam semua. bisa bisa kayak kayak mes kan justru Oh iya, itu iya yang betul. yang apa menjadi pitfallsnya kan justru di situ tuh. Kalau nggak ada foto polosnya terus ketemu itu disangka tumor pula, ntar heboh kemana-mana tuh. Iya. Berarti memang radiografi itu sangat penting sebenarnya ya. Orang kadang heboh dengan pemeriksaan yang canggih, padahal yang sederhana gini justru kesehariannya banyak sekali misdiagnose. Hmm. Kalau udah ada foto polosnya jadi tertolong setidaknya. Baik, mungkin saya cukup dari situ. Dokter Alia ada yang mau ditambahkan lagi? Ya dok, sepertinya cukup ya dok untuk pembahasan di R3D kita sudah 4 kasus berarti ya dok. Ya, tiga dan satu dari member Jakmus. Hmm. Dipersilakan kepada member Jakmus yang lain apabila ada kasus-kasus yang dirasa perlu, menarik, atau perlu untuk dibahas, bisa dikirimkan lewat jalur yang sudah diumumkan di WA Group Member. Eh, mungkin ada yang menulis di chat ya? Isi dok Eh, kayaknya nggak ada enggak ya. ya? Ya, Mm-mm. baik. Baik, nggak apa-apa. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Dokter Ali atau Dokter Tati sebelum kita tutup? Mungkin Udah sih. udah sih dok ya. Paling ya sampai ketemu lagi di acara Nah, R3D kita berikutnya dan masih acara tunggu. studium general. Nah, studium generalnya dulu, generalnya semua dari 3D ya. Apa studium general berikut? Dokter Alia ya? Dokter Tarki kayaknya ya. Dokter Tarki dulu kali, bukan? Nanti kita Coba coba kita lihat. cek, ntar coba kita cek di itu deh. Coba. Boleh, boleh, boleh. Yang jelas kemarin baru saya. Mm-mm.
Ya, tinggal Yang buka bulan aja. lalunya aku soalnya dok tentang yang Oh, sequence MRI. oh iya, iya benar-benar benar. Oke. Oh iya ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Dokter Andreas, Dokter Vanessa atas partisipasinya. Terima kasih juga untuk para sejawat sekalian yang sudah hadir pada sore hari ini. Hitung-hitung nambah pengetahuan sedikit, penyegaran sedikit. Terima kasih Dokter Alia, Dokter Tarki sudah menyempatkan waktu Iya dok. untuk konsul. Kita ketemu lagi sejawat sekalian pada minggu depan. Jam yang sama sudah kembali ke jam 5 karena sudah bukan bulan puasa lagi. Lewat jalur yang sama dari www.jakmus.net dan sampai jumpa lagi minggu depan, bulan 4. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat malam dok, Dokter Terima kasih Andreas, Dokter dokter. Vanessa juga terima kasih. Terima kasih dokter Marcel, dokter Arki, dokter Alia. Sama silakan.